Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci Yesus Kristus menurut Yohanes, bab 6, ayat 51 sampai dengan ayat 52. Akulah roti yang hidup, yang telah turun dari surga. Sekali peristiwa bersungut-sungutlah orang Yahudi tentang dia, karena ia mengatakan, akulah roti yang telah turun dari surga. Kata mereka, bukankah ia ini Yesus anak Yusuf, yang ibu bapaknya kita kenal? Bagaimana ia dapat berkata, aku telah turun dari surga? Jawab Yesus kepada mereka, jangan kamu bersungut-sungut. Tidak ada seorang pun yang dapat datang kepadaku jikalau ia tidak ditarik oleh Bapa yang mengutus aku, dan ia akan kubangkitkan pada akhir zaman. Ada tertulis dalam kitab nabi-nabi, dan mereka semua akan diajar oleh Allah. Dan setiap orang yang telah mendengar dan menerima pengajaran dari Bapa datang kepadaku. Hal itu tidak berarti bahwa ada orang yang telah melihat Bapa. Hanya dia yang datang dari Allah, dialah yang telah melihat Bapa. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya, ia mempunyai hidup yang kekal. Akulah roti hidup. Nenek moyangmu telah makan manna di padang gurun, dan mereka telah mati. Inilah roti yang turun dari surga. Barang siapa makan daripadanya, ia tidak akan mati. Akulah roti hidup yang telah turun dari surga. Jikalau seorang makan dari roti ini, ia akan hidup selama-lamanya, dan roti yang kuberikan itu ialah dagingku, yang akan kuberikan untuk hidup dunia. Demikianlah Injil Tuhan. Roti bakar dan roti hidup. Inilah sampan bersama saya, Pater Domi Kevi, SVD. Bapak, Ibu, Saudara-saudariku yang terkasih, sampan kembali menyapa Anda sekalian. Semoga selalu sehat dan berada dalam lindungan Tuhan. Saudara-saudariku yang terkasih, roti bakar bisa saja membuat hidup kita terbakar oleh permusuhan, terbakar dendam dan amarah, terbakar perkelahian untuk saling memperebutkannya. Roti hidup dapat membuat kita hidup penuh dengan kedamaian, saling mengasihi, saling mengampuni, dan hidup adil satu sama lain. Siapakah atau seperti apakah mereka itu? Roti bakar adalah simbol makanan duniawi, sedangkan roti hidup adalah Yesus sendiri, makanan surgawi yang memberikan seluruh hidupnya untuk keselamatan umat manusia. Roti hidup dan roti bakar ini bukan soal pilihan, tetapi soal prioritas, karena kedua-duanya penting dan kita butuhkan dalam hidup kita. Saudara-saudariku yang terkasih, dalam bacaan pertama hari ini kita mendengar bagaimana Elia berada dalam situasi kelaparan yang sangat parah, sementara perjalanannya masih teramat jauh. Dalam keadaan pasrah terhadap keadaan itu, Elia mengutuk dirinya dan mengatakan, alangkah lebih baik kalau aku meninggal saat ini juga. Akan tetapi, mujizat terjadi dalam hidupnya. Malaikat Tuhan datang ketika ia tertidur dan meletakkan roti bakar sebanyak 2 kali. Elia lalu merasa kenyang dan melanjutkan perjalanannya menuju Gunung Horeb. Hal ini menggambarkan bahwa kita membutuhkan roti bakar atau makanan dan minuman di dunia untuk hidup. Dan sebenarnya terhadap hal ini, Tuhan sangat memperhatikan semua kebutuhan hidup kita di dunia ini. Apa yang dialami Elia adalah bukti dan tanda bagi kita bahwa Tuhan
menatap kelaparan dan kebutuhan-kebutuhan kita di dunia ini. Hal-hal seperti inilah yang kadangkala kurang kita sadari dan kurang kita imani. Mengapa kita kurang beriman dan kurang menyadari akan bantuan-bantuan Tuhan yang tepat pada waktunya? Karena pikiran kita melulu hanya pada roti bakar. Sehingga ketika roti itu belum ada, kita mengeluh. Bahkan ketika sudah ada, kita masih merasa kurang apa yang disediakan Allah bagi hidup kita. Untuk hal seperti ini, kita seharusnya juga sadar bahwa Tuhan tidak akan pernah mengisi keinginan kita, memberikan apa yang kita butuhkan. Iya, Tuhan sangat peka terhadap kebutuhan kita, bukan keinginan kita. Dalam Injil hari ini, Yesus menyebut dirinya sebagai roti hidup. Yesus mau mengarahkan orientasi hidup kita dari roti bakar kepada roti hidup. Bahwa orang-orang yang memuaskan hidupnya hanya pada roti bakar atau dengan roti bakar, toh mereka semua telah mati. Yesus mau mengarahkan kita kepada tujuan hidup kita yang sesungguhnya, yaitu kehidupan yang kekal. Untuk sampai ke sanalah kita harus makan roti hidup, yaitu Yesus sendiri. Kita diajak untuk memakan cara hidupnya, belas kasihnya, pengampunan dan bela rasanya, dan juga kerelaannya untuk berkorban bagi orang lain. Inilah yang dimaksudkan dengan roti hidup, yaitu Yesus sendiri. Saudara-saudariku yang terkasih, roti bakar dan roti hidup bukan untuk kita memilih, tetapi adalah ajakan bagi kita untuk menempatkan skala prioritas dalam hidup kita. Bahwa kita sedang mencari kehidupan yang kekal, bukan kehidupan yang kenyang. Jika kita sadar bahwa kita mencari kehidupan yang kekal, maka kita akan mengkonsumsi cara-cara hidup yang baik dan benar di hadapan Tuhan dan sesama. Namun jika hidup kita penuh dengan keinginan akan roti bakar, maka kita akan hidup dalam ketidakadilan, keserakahan, amarah, ketidakjujuran, pertengkaran dan berbagai kejahatan hanya untuk mendapatkan roti bakar. Semoga kita menyadari hal ini dan carilah dan ikutilah cara hidup Yesus, maka kita akan selamat. Tuhan memberkati kita semua.